Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak pada mapel Basic. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengoperasian komputer. Baik, kita mulai. Pertama kita lihat di sini ada peta konsep pengoperasian komputer. Di sini ada prosedur menyalakan dan mematikan komputer. Ada operasi dasar pada sistem operasi Windows. Kemudian ada interaksi komputer dengan perangkat tambahan. Nah, hari ini Bapak akan fokus menjelaskan kalian tentang prosedur menyalakan dan mematikan komputer. Ya, tujuan pembelajaran pada materi ini diharapkan siswa dapat menunjukkan prosedur menyalakan dan mematikan komputer, mengidentifikasi operasi dasar pada sistem operasi Windows, dan dapat mendeskripsikan interaksi komputer dengan perangkat tambahan. Nah, di sini ada pengertian tentang prosedur, yaitu sesuai dengan langkah dan tahapan-tahapan yang benar. Jadi dalam menyalakan dan mematikan komputer itu kita harus mengikuti prosedur agar proses bisa berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Baik, sekarang kita mulai melalui proses menyalakan komputer. Nah, dalam proses menyalakan komputer atau disebut dengan booting itu terdiri dari dua, ada cool booting dan ada warm booting. Nah, sebelum kita melakukan booting, kita harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, itu pastikan semua perangkat komputer sudah terpasang dengan benar. Kemudian yang kedua, pastikan terdapat arus listrik dan masuk ke dalam stabilizer yang terhubung ke CPU atau Central Processing Unit dan monitor. Kemudian ketiga, pastikan tidak ada perangkat komputer tambahan yang terpasang. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai cool booting atau cool boot. Cool artinya di sini dingin ya. Cool boot itu maksudnya menyalakan komputer pada saat komputer masih dalam keadaan mati. Nah, kemudian langkah-langkah dalam menyalakan komputer dengan metode cool booting. Nah, tahapannya seperti berikut. Pertama, komputer dalam keadaan mati. Kemudian yang kedua, tekan tombol power pada CPU atau Central Processing Unit. Nah, di sini ini CPU-nya. Nah, di sini ada tombolnya. Nah, letak tombolnya tidak selalu di sini ya. Mungkin nanti ada tergantung dari casing dari CPU-nya. Mungkin ada yang di sini, ada yang di sini. Kemudian selanjutnya tekan tombol power pada monitor. Nah, ini contoh monitor. Di sini ada tombol powernya. Nyalakan. Kemudian tunggu hingga proses booting selesai hingga muncul tampilan desktop seperti di bawah ini. Nah, seperti ini. Ini contoh tampilan desktop. Kalau di komputer Bapak ini seperti ini ya. Nah, ini desktop dari laptop Bapak. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada proses warm booting. Nah, untuk warm booting artinya menjalankan komputer sedangkan komputer dalam keadaan nyala atau hidup. Nah, warm booting ini dilakukan ketika terjadi masalah, misalkan hang, error, gangguan sistem trouble, karena virus dan lain halnya. Nah, adapun ciri-cirinya biasanya mouse atau
keyboard itu jadi tidak responsif atau hang, nggak gerak. Nah, langkah-langkah dalam melakukan rebooting yaitu komputer dalam keadaan jalan itu hidup, kemudian tekan tombol reset pada CPU Central Processing Unit. Nah, biasanya tombol reset itu ada di sini, kecil ya. Nah, ini besar, ini power. Nah, ini resetnya di sini, kecil. Kita lanjutkan lagi. Nah, komputer akan mati sebentar, kemudian hidup kembali dan melakukan booting. Setelah booting selesai, maka komputer biasanya akan melakukan scan disk. Nah, dia akan melakukan scan disk karena komputer dilakukan dengan cara hot ya, atau warm boot. Jadi melakukan checking terhadap disk hingga sampai 100%. Nah, biasanya ditandai dengan seperti ini. Kemudian komputer akan normal kembali. Nah, sekarang kita lanjut ke proses mematikan komputer. Nah, dalam mematikan komputer kita harus lakukannya sesuai dengan prosedur, tidak boleh asal-asalan. Contoh, misalkan karena kita ingin mematikan komputer lalu kita cabut kabel listriknya, komputer akan mati. Namun karena hal tersebut banyak hal yang bisa terjadi, contoh kerusakan hard disk. Yang paling sering itu yang rusak itu hard disk karena dimatikan tidak sesuai prosedur hard disk atau RAM biasanya. Dan kita lanjutkan bagaimana proses mematikan komputer atau shutdown. Ini ada dua cara. Pertama melalui desktop dan kedua melalui keyboard. Untuk shutdown melalui desktop, proses shutdownnya seperti berikut. Pastikan semua program atau aplikasi sudah ditutup. Misalkan ini Bapak kan sedang menyalakan DF nih, harus kita matikan dulu, matikan semua. Setelah selesai di close, baru kita shutdown. Nah, prosesnya tetap klik start pada taskbar, kemudian klik turn off komputer, tunggu beberapa saat sampai muncul gambar pilihan, pilih dan klik turn off, tunggu sampai CPU atau Central Processing Unit mati dengan sendirinya. Setelah CPU mati, kemudian matikan monitor dengan cara menekan tombol power dan pada monitor. Nah, ini contohnya. Nah, ini bisa Bapak berikan contoh di sini ya. Klik start, kemudian klik ini tombol power. Nah, simbol power itu di mana-mana seperti ini. Entah di monitor, entah di CPU maupun di laptop. Nah, ini simbolnya. Klik. Nah, nggak klik shutdown, maka komputer akan mati. Kemudian selanjutnya shutdown dengan cara melalui keyboard. Nah, langkah-langkahnya, pastikan semua program atau aplikasi sudah tertutup. Kemudian tekan Alt atau alternatif, Alt ini singkatan dari alternatif, dan F4 pada keyboard secara bersamaan. Klik tombol alternatif dan F4, nanti akan muncul turn off pada desktop. Kemudian tekan huruf yang bergaris bawah pada pilihan turn off komputer. Untuk shutdown maka tekan U pada keyboard, tunggu hingga CPU mati dengan sendirinya, matikan monitor dengan menekan tombol power pada monitor. Nah, nanti akan setelah menekan alternatif dan F4 secara bersamaan, nanti akan muncul seperti ini. Ada hibernate, ada standby, ada turn off, ada restart. Nah, untuk mematikan klik turn off. Nah, di sini ada keterangan, ada hibernate adalah berfungsi untuk mengakhiri pekerjaan dengan mematikan komputer
Namun ketika kita menyalakannya lagi, maka kerjaan terakhir yang kita lakukan akan tampil kembali secara otomatis. Kemudian untuk standby berfungsi untuk mengistirahatkan komputer, turn off untuk mematikan komputer, dan restart berfungsi untuk melakukan booting ulang. Jadi otomatis jika kita klik restart, komputer mati kemudian nyala kembali. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar atau kolom komentar di YouTube atau di Classroom-nya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.